Jadi seperti yang sering saya katakan, mengenai masalah waktu itu kan bebas ya. Artinya kapanpun orang ingin memperjuangkan haknya sepanjang itu belum kadaluarsa secara hukum kan sah-sah saja. Jadi jangan berpikir kenapa harus sekarang, ini seperti yang saya umpamakan itu seperti kasus korupsi, ya. Kok baru sekarang ketangkep, kok baru sekarang diperiksa, ya nggak jadi persoalan. Artinya kapanpun momen yang dianggap tepat itu ya disitulah upaya hukum itu ditegakkan. Tapi yang pasti yang saya mau jelaskan bahwa memang undang-undang itu mengatakan ya, bahkan dari undang-undang sebelum tahun 2014 di undang-undang tahun 2002 juga sudah mengatur mengenai bahwa perlunya izin dari pencipta saat orang ingin menggunakan karya ciptanya secara komersil ya. Ada sanksinya juga ya, sama seperti yang 2014. Nah, 2014 juga seperti itu. Kalau misalnya kemudian baru sekarang, saya kira ya itu tidak ada halangan karena hukum juga tidak melarangnya. Yang paling penting pertanyaannya adalah kenapa sampai 16 tahun Vidi tidak minta izin? Harusnya kan minta izin. Tapi kenapa tidak minta izin gitu loh. Kenapa juga artinya manajemen tidak membaca aturan perundang-undangan bagaimana kalau kita ingin menggunakan karya cipta orang lain, bagaimana kalau kita ingin mengeksploitasinya, harusnya kan ada rasa penasaran, ingin lihat undang-undangnya kan begitu ya. Nah kenapa baru kemudian setelah ada peristiwa yang saya katakan tadi itu eh, kontrak untuk iklan dan lagu itu baru ada niatan untuk mencoba memberikan apresiasi dan minta izin. Nah jadi jangan ditanyakan kenapa baru sekarang nggak jadi masalah. Ya kan so what kalau sekarang. Yang penting kan tidak dilarang oleh undang-undang dan nggak ada kadaluarsanya. Nah jadi kalau mengenai masalah waktu saya kira itu jangan dipersoalkan lagi. Ya memang mungkin inilah waktu yang paling tepat dirasakan oleh klien kami Bang Kenan Nasution dan Pak Rudi Pekerti untuk melakukan upaya hukum. Dan selama ini mungkin ditunggu-tunggu etikat baiknya tapi nggak datang-datang juga sehingga mungkin inilah yang terbaik. Berarti keterangan dari Omnya dan juga Om Budi memang tidak ada izin sama sekali selama 16 tahun itu. Tidak ada izin ya, jadi kan awalnya kan 2008 itu kalau menurut cerita klien kami kan memang ada permintaan untuk menggunakan lagu itu ya oleh ayahnya ya dengan label PT Suara Hati atau Suara apalah begitu ya labelnya itu untuk direkam oleh Vidi di cover dalam albumnya. Vidi belum jadi penyanyi, belum dikenal, itulah debut pertamanya dia ya. Jadi kan yang minta izin tuh ayahnya untuk digunakan di cover untuk album pertamanya, debutnya, dan bentuk peredarannya CD dan kaset kan begitu pada waktu itu. Nah, tapi kan untuk direkam, tapi untuk digunakan secara pertunjukan langsung, live konser kan belum pernah diberikan izin. Nah, dan nggak pernah juga dimintakan izin. Nah, itulah yang menjadi persoalan setelah sekian lama akhirnya baru diingatkan. Jadi kita juga bukan nggak mengingatkan. Sebelum mengajukan gugatan kan juga ada somasi. Kita ingatkan dong, ada pelanggaran kan begitu ya. Dan udah ada pertemuan. Bahkan sebelum saya somasi, sebelum Bang Kenan dan Pak Rudi Pekerti menemui saya di kantor, mereka juga ada pertemuan. Tapi kan tidak membuahkan hasil pertemuan itu ya. Baru datang ke kantor saya somasi, kita ada pertemuan dengan kuasa hukumnya, kuasa hukum Vidi kan begitu ya. Nah dalam pertemuan itu juga sudah terjadi pembicaraan-pembicaraan bahkan sudah ada tawaran angka dari kuasa hukumnya Vidi, cuma belum ada kesepakatan, belum ada kecocokan kan begitu ya. Nah jadi inilah yang perlu kami sampaikan. Nah sekarang kita coba berpikir secara logika, ngapain sih artinya ada kuasa hukum atau manajemen yang menawarkan sesuatu kalau dia merasa dia punya hak untuk menggunakan lagu itu tanpa izin. Ngapain juga ada penawaran-penawaran untuk untuk mengganti kerugian atas penggunaan lagu itu secara tanpa izin. Kalau memang dianggap itu tidak perlu. Kalau dianggap memang selama ini ada izin. Itu aja kan sudah menunjukkan bahwa memang ada pelanggaran kan begitu. Nah, cuma memang belum ada kesepakatan tentang besarnya ganti rugi. Daripada masing-masing pihak bertahan dengan nilainya kan lebih bagus dibawa ke pengadilan. Ada orang ketiga yang menilai secara patut dan wajar berapa nilai ganti rugi yang seharusnya secara hukum. Oh, terkait dengan nilai Bang 24,5 miliar ya dan juga meminta untuk sebagai jaminan adalah rumah yang disita. Seperti apa Bang? Apa yang membuat Abang
Jadi gini, kalau yang komentar itu orang yang bukan ngerti hukum, memang ini jadi aneh. Dan yang paling banyak berkomentar dan memberikan pendapat itu orang yang nggak mengerti hukum, ya. Kalaupun dia mengerti hukum, kalau dia bukan seorang praktisi hukum yang tidak biasa beracara, dia juga akan bingung. Makanya dalam aturan hukum itu diberikan suatu aturan orang yang tidak memiliki sertifikasi dan kompetensi tidak boleh dia beracara di pengadilan. Tidak semua orang sarjana hukum boleh beracara di pengadilan untuk mendampingi klien. Tapi kalau untuk perorangan silakan saja untuk dirinya sendiri ya. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak paham, jangan berkomentar. Karena seperti yang saya katakan berulang-ulang, 24,5 itu adalah nilai yang merupakan akumulasi denda, bukan royalti. Ya, sudah berulang-ulang dibilang bukan royalti juga tetap aja ngomongnya royaltinya kok besar banget. Royaltinya kok besar banget. Ini bukan royalti. Ini denda atas pelanggaran pasal 9 ya, yaitu apa pelanggarannya? Menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin penciptanya. Nah, ada akumulasi, berapa pelanggarannya, berapa kali pelanggarannya. Kan pelanggarannya kan bukan sekali, berulang-ulang. Kalau menurut gugatan kami ada 31 kali pelanggaran yang kami catat. Nah, setiap pelanggaran itu ada nilainya menurut undang-undang. Ya, jadi itulah yang menjadi akumulasi jadi 24,5. Nah, karena kalau kami gunakan angka kami sendiri, orang akan bertanya, dari mana dasarnya itu nilai? Berapapun kami taruh tidak akan pernah cocok dan nggak akan pernah tepat bagi orang yang tidak mengerti persoalan ini. Kok sebesar sekali, kok sebegitu, kok begini. Nah, ini kami mau sampaikan, itu nilainya sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Paling tidak acuannya adalah undang-undang. Nilai yang dianggap oleh si pembuat undang-undang adalah nilai wajar untuk denda setiap kali pelanggaran. Itulah yang kami gunakan sehingga totalnya itu ada 24,5 karena 31 kali pelanggaran. Bayangkan kalau denda satu kali pelanggaran itu 2002 bilang 1 miliar, di 2014 500, 31 kali ya sampai dong 24,5. Jadi jangan dibuat itu aneh. Nah, jadi tinggal tergantung nanti bagaimana majelis hakim yang memeriksa perkara ini menilai apakah itu patut atau tidak. Kan itu aja persoalannya. Ya, nah kalau mengenai masalah cita rumah, ini yang seperti saya katakan berulang juga, ini kan suatu hal yang lumrah, yang lazim dalam gugatan. Ya, kalau orang hukum pasti ngerti, orang nggak hukum pasti nggak ngerti. Nah, kenapa? Untuk menjamin kepastian bahwa jika ada putusan yang mewajibkan tergugat untuk membayarkan sesuatu kepada penggugat, ya artinya sesuatu itu ya uang, ya membayar ganti rugi kepada penggugat, maka kita kan hanya mengandalkan etikat baik saja kalau nggak ada jaminan. Kalau dia nggak beretikat baik, dia nggak mau bayar, apa upaya hukum kita? Apa yang mau dieksekusi? Nggak ada kan? Jadi oleh karena itulah maka kita cantumkan, andaikan dia nanti tidak memiliki etikat baik, kalau memang dihukum, sekali lagi, kalau memang dia dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar denda, nah kalau dia tidak beretikat baik, dengan sukarela memenuhi dan melaksanakan isi putusan, maka yang menjadi jaminan atas kewajibannya itu adalah rumahnya. Kalau dilakukan, ya enggak. Jadi jangan dianggap itu akumulasi. Kejam sekali penggugatnya itu. Sudah minta uang, minta lagi rumah. Jangan begitu pola pikirnya. Ini yang ngomong-ngomong itu provokatif ini. Ya, dan nilai 24,5 dan rumah itu bukanlah keinginan penggugat sendiri, bukan keinginan Kenan dan juga Pak Rudi Pekerti, juga bukan keinginan kami. Itu adalah hal lumrah yang memang harus ada dalam sebuah gugatan. Ya, nilainya dasarnya undang-undang, jaminan itu lumrah sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban jika ada putusan yang mewajibkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Jadi sebenarnya ini wajar saja. Yang bikin ini gak wajar kan omongan orang-orang yang gak mengerti itu. Itu pula yang dijadikan patokan dan dasar. Ya, mau dibawa kemana negara kita? Ya. Terkait dengan video yang menuntut 15 suami selingkuhan gitu. Lalu mungkin yang kedua juga kan sidangnya nggak datang, Bang. Seperti apa mungkin tanggapannya dari Nggak ada masalah. Banyak perkara yang 100 orang pengacaranya terus sowat gitu loh. Kan ini kan bukan pilkada. Yang makin banyak orangnya makin menang kan enggak dong. Ini kan masalah pertarungan hukum. Kan bukan berarti kalau makin banyak udah pasti dia benar, udah pasti dia menang. Kan nggak seperti itu dong. Jadi artinya mau 15, mau apa, jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Ya, tim saya juga banyak, tapi nggak mungkin saya masukkan semua dalam kuasa dan mengatakan kami yang membela Pak Rudi 35 orang, buat apa sih? Ya, tapi walaupun demikian itu haknya orang juga. Tapi yang saya mau katakan, ini bukan lomba banyak-banyakan pengacara.
Ini lomba bagaimana cara kita membuktikan bahwa memang ada perbuatan pelanggaran itu. Ya, bukti kan sudah ada dong, 31 video yang dia menyanyikan lagu Nuansa Bening dalam satu kegiatan langsung, pertunjukan langsung yang kami tidak diberitain izin. Penggugat tidak dimintain izin, itu kan bukti. Dia disomasi datang, nawarkan uang untuk damai sebagai ganti rugi atas pelanggaran itu, apakah itu bukan bukti juga? Kemudian dia take down Spotify, berarti dia apakah bukan bukti juga bahwa dia menyadari bahwa itu dia tidak boleh karena nggak ada izin? Mau bukti apa lagi kita? Terkait dengan katanya kan kalau misalkan pengadilan niaga sama yang pidana itu beda ya. Nah masih bisa mediasi dibuat pengadilan. Nah apakah ada niat itu atau sudah? Kembali saya katakan tidak menutup kemungkinan, ya. Tapi artinya biasanya dalam suatu proses hukum yang niaga ini kan tidak ada mediasi yang diinisiatifi oleh pengadilan. Nah sekarang tinggal kita tunggu. Kalau memang misalnya ada itikat baik dari tergugat, kan ngomong tuh saya mau damai, ayo dong buktikan. Bukan hanya omongan pada waktu persidangan, bahkan sebelum persidangan hubungi kami. Kan kami sudah pernah ketemu pada waktu kita somasi. Hubungi kami, ayo kita duduk bareng-bareng. Ayo kita selesaikan masalah ini. Mungkin masih ada, belum terlambat untuk kita sama-sama duduk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Toh semuanya kan kenal. Semuanya itu kan teman, keluarga, dua keluarga ini kan teman. Jadi nggak ada, saya kira nggak menutup kemungkinan. Sekarang bahwa niat itu akan diwujudkan apa tidak itu yang kita tunggu. Jadi kalau memang misalnya mereka mengatakan udahlah, ayo kita buka lagi pembicaraan. Kan yang disomasi dia, yang melanggar kan dia. Harusnya inisiatif dari dia dong. Ya. Nah, kalau memang kemudian ada inisiatif yang direalisasikan dalam bentuk tindakan untuk mengajak kami misalnya atau boleh langsung kepada penggugatnya, saya kira ini masih bisa saja terjadi yang namanya perdamaian. Nggak menutup kemungkinan lah.